Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Surya Suryaningsih, channel yang membahas mengenai akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latihan jurnal dan buku besar. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru aja datang di channel YouTube aku, biar kalian gak ketinggalan untuk updatean pembelajaran akuntansi, nah jangan lupa buat subscribe, tekan tombol bell, like, komen, biar kalian gak ketinggalan ya. Terima kasih. Jadi kemarin itu kan aku udah buat video mengenai konsep jurnal dan buku besar. Nah, sekarang kita lebih ke prakteknya teman-teman, biar kita lebih bisa memahaminya. Oke, langsung aja aku bahas mengenai latihannya. Nah, aku bacain dulu mengenai contoh soalnya ya teman-teman. Nih, yang pertama, latihan jurnal 1. Tuan Abdul pada tanggal 1 Juni 2019 mendirikan usaha di bidang jasa percetakan yang diberi nama Maju Makmur dengan menyetorkan uang pribadinya dan membuka rekening di BCA untuk keperluan modal awal sebesar 50 juta. Jadi Tuan Abdul ini mendirikan suatu perusahaan dan dia menyetorkan uang ke perusahaannya yaitu di Bank BCA sebagai modal awal sebesar 50 juta teman-teman. Jadi kita akan membuat jurnalnya yaitu harta bertambah dengan adanya pembukuan rekening Bank BCA dan kewajiban perusahaan kepada pemilik bertambah juga. Maka akan dicatat sebagai berikut ya teman-teman. Tanggal, nah ini sebagai format jurnal ya teman-teman, yaitu ada kolom tanggal, ref. Nah, ref ini adalah nama akunnya, bukan nama akun tapi nomor akun. Lalu ada uraian ini nama akun. Lalu ada debit dan kredit. Nah, karena adanya penambahan harta yaitu berupa uang, maka perusahaan akan mencatatnya sebagai pendebitan bank, akun Bank BCA, yaitu sebesar 50 juta, dan yang dikredit itu adalah modal sebesar 50 juta. Lanjut mengenai latihan jurnal yang kedua. Ini soalnya ya teman-teman, pada tanggal 2 Juni 2019 dibayar sewa tempat percetakan yaitu sebesar 25 juta melalui rekening BCA Maju Makmur untuk masa sewa selama 1 tahun terhitung dari bulan Juni 2019. Jadi si Pak Abdul ini melakukan sewa atau pembayaran sewa percetakan ya teman-teman dengan mengeluarkan uang 25 juta. Nah, karena si Pak Abdul ini membayarnya di depan, yaitu sebelum dia menggunakan hak sewanya, dia membayar terlebih dahulu, maka akan dicatat sebagai akun beban dibayar di muka teman-teman. Jadi ini ya jurnalnya, itu pembahasan yang kedua. Adanya pengurangan harta atau rekening di BCA untuk membayar biaya sewa tempat percetakan sebagai satu sisi tambahan baru di posisi harta sebagai hak sewa yang akan dijalankan 1 tahun ke depan sebesar 25 juta. Nah, maka dari itu akan menjurnal debit beban dibayar di muka karena belum seiringnya waktu, jadi akan dijurnal beban sewa dibayar di muka. Lalu yang dikredit ini Bank BCA. Kenapa? Karena saldo bank yang ada di BCA ini berkurang, maka dikredit masing-masing sebesar 25 juta. Lanjut ya teman-teman, yaitu soal latihan nomor 3. Pada tanggal 2 Juni 2019 dilakukan penarikan dana dari rekening BCA untuk keperluan kas operasional perusahaan sebesar 10 juta. Jadi perusahaan itu mengambil uang di bank untuk kegiatan operasionalnya, yaitu ini, untuk membeli mesin. Pada tanggal 5 Juni 2019 dibeli mesin percetakan secara kredit melalui perusahaan leasing ABC Finance dengan rincian sebagai berikut. Nilai mesin harganya 30 juta, lalu biaya instalasi sebesar 2 juta, bunga leasing 3 juta, DP pembayarannya sebesar 5 juta. Pembahasannya ini. Kas bertambah karena adanya pencairan dari rekening BCA yang sekaligus berkurang karena adanya pemindahan pembukuan. Jadi maksudnya
perusahaan mencairkan uang dari rekening BCA, maka kasnya bertambah, lalu rekening yang ada di BCA ini akan berkurang. Lalu untuk pembahasan aset tetap ini bertambah karena adanya pembelian mesin baru dan biaya bertambah untuk biaya bunga leasing serta hutang leasing bertambah. Selain itu kasnya ini berkurang karena adanya pembayaran uang muka. Jurnalnya yaitu ini. Tanggalnya 2 Juni 2019. Nama akunnya yaitu kas karena kasnya bertambah, dan yang dikredit Bank BCA karena saldo di rekening BCA ini berkurang teman-teman, yaitu sebesar 10 juta. Dan yang selanjutnya tanggal 5 Juni, nah perusahaan ini kan membeli mesin. Nah, mesinnya ini maka akan kita debit mesin sebesar 32 juta. Nah, ini terdiri dari nilai mesin dan biaya instalasi. Kenapa ditambah biaya instalasi? Karena harga perolehan suatu aset tetap ini tuh diakui sampai aset tersebut siap digunakan. Jadi kalau misalnya nilai mesinnya itu cuma diakui 30 juta itu salah teman-teman, karena mesin itu belum bisa digunakan tanpa adanya instalasi. Maka harus diinstal dulu agar siap dipakai. Lalu yang dikredit yaitu kas untuk pembayaran uang muka sebesar 5 juta. Dan yang dikredit lagi yaitu penambahan hutang leasing sebesar 30 juta. Lanjut ya teman-teman, untuk soal yang keempat. Pada tanggal 10 Juni 2019 diterima pesanan percetakan dari PT Abadi sebesar 75 juta dengan memberikan uang muka pesanannya sebesar 30 juta melalui transfer ke rekening BCA Maju Makmur, dan sisanya akan dilunasi dalam waktu 14 hari. Lalu pada tanggal 10 Juni 2019 diterima pesanan percetakan dari PT Setia sebesar 20 juta dan pembayarannya ditransfer ke rekening BCA Maju Makmur. Nah, jadi ada dua transaksi ya teman-teman, dua kejadian, yaitu adanya pesanan dari PT Abadi dan memberikan uang muka. Lalu dan yang transaksi nomor 2 yaitu ada PT Setia yang membayar lunas sebesar 20 juta padahal belum diberikan pesanannya. Pembahasannya yaitu rekening bank di BCA bertambah karena adanya pendapatan jasa sebesar 20 juta yaitu dari PT Setia. Dan yang selanjutnya, rekening bank di BCA bertambah sebesar 30 juta karena adanya penerimaan uang muka, teman-teman. Lalu adanya piutang sebesar 45 juta karena adanya pendapatan jasa yang dibayar secara tempo sebesar 75 juta. Untuk jurnalnya yaitu seperti ini. Tanggal 10 Juni 2019, Bank BCA debit kredit pendapatan jasa sebesar 20 juta. Dan yang selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu 10 Juni 2019, Bank BCA bertambah 30 juta yaitu dari uang muka, lalu piutang sebesar 45 juta. Ini hasilnya yaitu dari 75 juta dikurangi 30 juta. Jadi ada hak perusahaan yang belum diterima yaitu sebesar 45 juta. Kreditnya yaitu sebesar 75 juta, teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita udah membahas mengenai latihan jurnal, yaitu ada 4 latihan. Sebenarnya di dalam perusahaan itu ada banyak sekali ya teman-teman transaksi-transaksi yang terjadi, tapi ini aku singkat supaya kita lebih jelas dalam memahaminya. Dan video ini aku bagi dua bagian, yaitu part pertama dan part kedua. Dan video ini part yang pertama yaitu mengenai latihan jurnal. Dan untuk video yang selanjutnya aku akan membuat part kedua yaitu mengenai latihan buku besar. Jadi kita akan memposting tuh dari jurnal-jurnal yang telah kita buat akan kita pindahkan ke buku besar, teman-teman. Oke? Nantikan lagi ya video aku yang terbaru. Jangan lupa juga buat kasih komentar apa kekurangan dari video aku ini. Pasti aku akan lebih senang lagi kalau kalian kasih saran juga, subscribe juga
tekan tombol bell, like, komen. Terima kasih teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.